Halo sahabat Artali Biology, ketemu lagi dan kali ini ayo kita bahas 20 soal bioteknologi bareng Kak Arta. Tapi seperti biasa, like, comment, dan subscribe agar kalian selalu dapat info baru seputar pelajaran biologi ya. Sebelum kita kerjakan soalnya, kita bahas dulu beberapa materi bioteknologi. Pengertian bioteknologi adalah teknologi yang memanfaatkan organisme atau bagian-bagiannya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Menurut perkembangannya, secara umum bioteknologi dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional adalah teknik pemanfaatan organisme atau makhluk hidup, sebagian atau seluruh tubuhnya, untuk menghasilkan barang dan jasa. Ciri-cirinya sederhana, tidak memerlukan alat-alat modern, tidak untuk produksi massal, tanpa sterilisasi, tidak ada prinsip ilmiah atau dilakukan berdasarkan pengalaman. Teknik yang digunakan adalah fermentasi. Bioteknologi modern adalah jenis bioteknologi yang menggunakan alat-alat modern dan memanfaatkan rekayasa genetika sebagai prinsip dasarnya. Ciri-cirinya adalah alat dan teknologi yang canggih, sterilisasi yang canggih, memiliki dasar ilmiah, berdasarkan penelitian, bisa untuk produksi massal, rekayasa genetika, atau kultur in vitro. Kita bahas soal pertama, perhatikan data pernyataan berikut ini. Ada 6 pernyataan yang tertera. Ciri bioteknologi konvensional dan modern ditunjukkan oleh nomor. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa yang konvensional atau bioteknologi tradisional itu teknologinya masih sederhana dan secara langsung memanfaatkan mikroorganisme dalam proses fermentasi, serta tidak diproduksi dalam keadaan massal atau hanya diproduksi dalam jumlah sedikit. Sedangkan untuk yang bioteknologi modern, itu memanfaatkan DNA organisme dalam rekayasa genetika yang berbiaya mahal dan teknologinya canggih. Sehingga jawabannya adalah delta. 126 adalah ciri bioteknologi konvensional, 345 adalah ciri bioteknologi modern. Nomor 2, contoh proses bioteknologi tradisional. Nah, ini jawabannya adalah pembuatan tempe. Karena kita tahu tempe ini dibuat dengan cara fermentasi, seperti yang terlihat di gambar. Proses pembuatan tempe menggunakan fermentasi dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Nomor 3, terdapat 5 contoh produk bioteknologi, lalu yang ditanya adalah produk bioteknologi modern. Kita tahu bahwa minuman beralkohol ini dihasilkan dari proses fermentasi atau bioteknologi konvensional atau tradisional. Demikian juga dengan tape ketan yang adalah hasil fermentasi. Maka kita tidak akan menjawab nomor 1 dan 4. Jawabannya adalah 2, 3, dan 5. Nah, untuk domba cloning, ini bioteknologi modern yang menggunakan teknik transplantasi atau cangkok ya. Transplantasi inti sel atau nukleus ke dalam ovum yang telah dibuang inti selnya. Sedangkan untuk proses memproduksi hormon interferon itu akan menggunakan teknik plasmid. Plasmid ini adalah DNA-nya bakteri ya, atau bisa juga disebut dengan teknik DNA rekombinan. Kemudian untuk antibodi monoklonal, itu teknik proses untuk menghasilkan antibodi ini adalah fusi sel atau teknik hibridoma. Nomor 4, bioteknologi dapat diterapkan untuk mengubah dan meningkatkan nilai tambah pangan, serta pembuatan sumber pangan baru dengan bantuan mikroba. Hubungan yang benar antara mikroba dengan produk yang dihasilkan adalah. Nah, ini jawabannya adalah Lactobacillus bulgaricus yang menghasilkan yogurt. Kalau Acetobacter sillinum harusnya dia untuk buat nata de coco. Candida utilis harusnya untuk pembuatan protein sel tunggal atau PST. Kemudian Rhizopus oligosporus harusnya untuk pembuatan tempe. Penicillium camemberti harusnya untuk pembuatan keju lunak. Ya, jadi jawabannya delta. Nah, untuk contoh produk bioteknologi konvensional lainnya dapat dilihat di tabel ini ya, di mana untuk buat tempe biasanya bahan makanannya adalah kedelai dan memakai Rhizopus, kecap memakai Aspergillus, keju pakai Penicillium atau Lactobacillus, yogurt pakai Lactobacillus atau Streptococcus,
mentega pakai leuconostoc. Sedangkan Saccharomyces cerevisiae itu bisa untuk buat roti, buat tape, brem padat, dan minuman anggur. Nomor 5, peristiwa pembentukan biogas dari limbah rumah tangga yang mengandung protein, lemak, dan karbohidrat dilakukan melalui proses fermentasi oleh. Nah, kita tahu fermentasi itu tidak melibatkan oksigen, atau kita sebut terjadi secara anaerob. Maka yang ada aerobnya ini bisa kita eliminasi. Ya. Jadi, antara A dan delta. Nah, biogas yang dihasilkan di sini adalah gas metana. Maka bakteri yang berperan di dalamnya adalah Methanobacterium omelianski yang bekerja secara anaerob. Nomor 6, pemanfaatan aplikasi bioteknologi untuk pemenuhan kebutuhan pangan sudah mulai beralih ke pemanfaatan PST atau protein sel tunggal karena memiliki kelebihan kecuali. Jadi yang ditanya adalah yang tidak tepat mengenai protein sel tunggal. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah single cell protein, di mana protein sel tunggal ini adalah hasil dari bioteknologi modern karena tercipta dari sumber-sumber baru berupa biomasa mikroorganisme yang berasal dari kamir, bakteri, kapang, dan mikroalga. Contohnya Saccharomyces cerevisiae, Chlorella, Spirulina, dan Candida. Nah, karena protein sel tunggal adalah termasuk bioteknologi modern, maka yang bisa membuatnya atau memproduksinya adalah para ahli. Atau tidak semua orang bisa melakukannya, maka kecualinya adalah yang E. Bioteknologi di bawah ini adalah, seperti gambar ini, ada explant, kalus, plantlet, itu adalah tahap-tahap di dalam kultur jaringan. Nah, seperti gambar di samping ini, kita dapat melihat bahwa tahapan dalam kultur jaringan itu adalah pembuatan media, inisiasi, sterilisasi, multiplikasi, pengakaran, dan aklimatisasi. Di mana yang pertama itu ada jaringan dari tumbuhan yang kita sebut dengan explant diisolasi. Lalu explant itu ditanam di dalam media yang diberikan nutrisi, kemudian dia tumbuh menjadi kalus, embrio, dan yang terakhir adalah plantlet. Plantlet ini adalah bibit individu baru yang sudah punya akar batang daun yang nanti siap untuk dipindahkan ke media tanah yang kita sebut nanti prosesnya adalah aklimatisasi. Nomor 8, pemanfaatan bakteri untuk mendapatkan insulin bagi kehidupan manusia dilakukan dengan cara teknologi rekayasa genetika yang tahapannya dapat kita lihat di gambar berikut ini. Yang pertama adalah plasmid bakteri yang ini, yang melingkar, itu akan diambil atau diisolasi. Kemudian plasmid itu akan dipotong dengan menggunakan enzim restriksi. Ingat enzim ini sering keluar di soal-soal ya. Kemudian gen yang dapat mengatur sekresi atau pembuatan insulin diambil dari kromosom yang berasal dari sel manusia. Gen yang telah diambil dari sel manusia itu kemudian disambungkan menggunakan enzim ligase di plasmid yang tadi telah dipotong. Plasmid yang sudah disisipi gen manusia itu disebut nanti dengan DNA rekombinan ya, seperti gambar ini. Nanti dia akan dimasukkan kembali ke dalam bakteri. Nah, bakteri yang digunakan biasanya Escherichia coli. Lalu bakteri tersebut akan dikembangbiakan seperti gambar ini, sehingga nanti dia akan memproduksi banyak insulin yang akan menolong penderita diabetes mellitus. Nomor 9, berikut ini beberapa bahan makanan yang difermentasikan oleh mikroorganisme dengan produk-produknya, tertera di tabel. Hubungan yang benar antara bahan mentah dengan mikroorganisme dan produknya adalah. Nah, untuk yang nomor 2 dan 3 ini terbalik. Harusnya Aspergillus itu buat kecap, Rhizopus buat tempe, seperti yang ada tertera di sampingnya. Dan untuk nomor 1-nya benar, susu, Streptococcus yogurt, dan nomor 4-nya singkong Saccharomyces tape. Untuk nomor 5-nya salah, ini karena susu itu harusnya pakai Lactobacillus atau Streptococcus untuk membuat krim asam, bukan Aspergillus. Jadi jawabannya 1 dan 4 bolak. Nomor 10 pertanyaannya yang menunjukkan kekurangan dari bioteknologi adalah. Nah, untuk nomor 1 ini adalah suatu kelebihan di mana kultur jaringan meningkatkan produksi suatu tanaman. Dan nomor 2 ini juga kelebihan karena rekayasa genetika dapat meningkatkan kualitas dari tanaman pangan. Sementara untuk nomor 3 ini adalah suatu kekurangan dari bioteknologi karena
bioteknologi itu kurang diterima oleh masyarakat ya, kalau dari pernyataan nomor 3 ini. Sedangkan nomor 4 juga hal yang negatif ya, atau merupakan kekurangan dari bioteknologi karena dikhawatirkan menjadi bahan polutan biologi di alam. Jadi nomor 3 dan 4 adalah kekurangan dari bioteknologi. Nomor 11, produksi antibodi monoklonal yang merupakan pemanfaatan salah satu cabang bioteknologi yaitu jawabannya teknologi hibridoma, yaitu hibridoma ini penggabungan dari sel tumor atau sel kanker dengan sel pembentuk antibodi yaitu limfosit B. Nah, limfosit B ini akan difusikan atau digabungkan dengan sel kanker sehingga nanti akan menjadi sel hibrida yang menghasilkan antibodi yang diinginkan. Dan produksinya ini bisa dalam skala yang besar atau massal karena sifat sel kanker yang memperbanyak sel dengan cepat untuk menghasilkan antibodi monoklonal dalam jumlah yang melimpah. Jadi, jawaban untuk nomor 11 adalah hibridoma atau fusi sel. Nomor 12, perhatikan beberapa dampak negatif penerapan bioteknologi berikut. Dampak negatif bioteknologi di bidang kesehatan dan lingkungan. Nah, untuk di bidang kesehatan itu adalah nomor 1, menimbulkan gejala alergi, dan nomor 4, mengakibatkan tubuh resisten terhadap antibiotik. Sedangkan di bidang lingkungan itu ada menurunnya keanekaragaman genetik atau hilangnya plasma nutfah, karena nanti hanya beberapa spesies saja yang akan dibudidayakan oleh manusia, sedangkan spesies lainnya itu tidak dibudidayakan dan bisa punah. Dan tentu akan mengganggu keseimbangan alam. Jadi untuk 1 dan 4 itu di bidang kesehatan, 2 dan 3 di bidang lingkungan. Maka jawabannya delta. Nomor 13, penisilin contoh antibiotik yang dihasilkan oleh mikroorganisme sejenis. Penisilin ini adalah antibiotik pertama yang ditemukan oleh Alexander Fleming di tahun 1928 dan dihasilkan dari jamur Penicillium notatum. Nah, karena dia jamur, maka dia adalah kelompok fungi. Mekanisme kerja dari penisilin ini adalah dengan cara menghambat sintesa atau penyusunan dinding sel bakteri. Sehingga bila sel bakteri tumbuh dengan dinding sel yang tidak sempurna, maka bertambahnya plasma atau air yang terserap dengan jalan osmosis ke dalam sel bakteri akan menyebabkan dinding selnya pecah sehingga bakteri musnah. Nomor 14, hubungan yang sesuai antara organisme dengan produk yang dihasilkannya dalam usaha meningkatkan nilai tambah bahan adalah. Nah, untuk yang opsi A, Aspergillus oryzae, ini harusnya buat tauco atau kecap. Dan untuk opsi B, Rhizopus oryzae, harusnya buat tempe. Jadi ini terbalik ya. Kemudian untuk yang C, Saccharomyces cerevisiae, bahannya tepung gandum, bisa untuk pembuatan roti. Ini benar ya, fermentasi. Kemudian untuk yang delta salah karena harusnya Streptococcus itu bahan mentahnya adalah susu untuk buat keju. Dan yang E ini salah karena harusnya Penicillium roqueforti bahannya susu, harusnya untuk pembuatan keju bukan yogurt dan roti. Jadi 14 jawabannya C. Nomor 15, manfaat kultur jaringan adalah untuk memperoleh. Nah, jadi kultur jaringan ini adalah untuk memperbanyak bibit tanaman yang persis atau identik dengan induknya dan juga bibit-bibitnya nanti bersifat seragam. Jadi kalau ada kata hasilnya nanti bervariasi atau hasilnya nanti adalah tanaman jenis baru, itu salah ya, individu baru. Tapi ini harusnya individunya punya sifat yang sama dengan induknya ya. Jadi jawabannya adalah keturunan yang sifatnya unggul sama seperti induknya dan dihasilkan dalam jumlah yang besar dalam waktu yang singkat. Nah, ini adalah penjelasan dari kultur jaringan, yaitu teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan yang melibatkan sifat totipotensi tumbuhan dan menghasilkan individu baru yang sama dengan sifat induknya. Ya, jadi ibaratnya kultur jaringan ini adalah cloning pada tumbuhan karena sifatnya itu sama persis dengan induknya. Dan kultur jaringan ini memanfaatkan kemampuan tumbuhan yang kita sebut dengan totipotensi, yaitu di mana tumbuhan mampu tumbuh menjadi individu baru kalau ditempatkan dalam media yang tepat.
Nomor 16, pemanfaatan sifat totipotensi pada tumbuhan adalah untuk memperoleh. Nah, tadi kan kita udah bahas bahwa totipotensi tumbuhan ini dimanfaatkan dalam proses kultur jaringan, di mana totipotensi ini adalah kemampuan sel-sel tumbuhan dapat tumbuh menjadi individu baru dengan organ-organ yang lengkap kalau ditempatkan di media tanam yang tepat. Maka, pemanfaatan sifat totipotensi sama dengan kultur jaringan, yaitu menghasilkan anakan yang seragam dalam jumlah besar dan dalam waktu yang cepat. Bola. Nomor 17, manakah yang menunjukkan hubungan yang tepat antara mikroorganisme dengan perannya dalam bioteknologi? Nah, ini jawabannya adalah delta, spirulina untuk penghasil protein sel tunggal. Kalau yang A, Saccharomyces harusnya buat roti atau minuman beralkohol. Monila cytophila itu sama dengan Neurospora crassa yang untuk pembuatan oncom. Rhizopus oryzae harusnya buat tempe, dan Chlorella harusnya untuk buat protein sel tunggal. Nomor 18, penolakan masyarakat terhadap penanaman kapas transgenik di Sulawesi karena menimbulkan kekhawatiran pada ekosistem yakni. Nah, ini jawabannya adalah delta, pergeseran biodiversitas tanaman kapas asli secara besar-besaran. Seperti yang tadi udah kakak jelaskan bahwa kalau manusia hanya membudidayakan tanaman transgenik atau kapas transgenik dalam hal ini, maka nanti sifat dari tanaman asli atau kapas asli ini akan hilang atau punah, sehingga ada yang namanya pergeseran biodiversitas atau penurunan keanekaragaman hayati di alam. Nomor 19, reaksi kimia yang terjadi pada peristiwa fermentasi pada pembuatan tape. Nah, kita tahu bahwa fermentasi itu tidak melibatkan oksigen, maka yang C dan D ini salah. Nah, fermentasi ini berlangsung secara anaerob di mana glukosa nanti akan pecah menghasilkan karbon dioksida, alkohol, dan energi. Jadi jawabannya bola. Nomor 20, proses pembentukan organisme baru yang secara alamiah tidak mungkin terjadi di alam dapat diperoleh dengan cara teknik rekayasa genetika. Teknik rekayasa genetika didukung atau ditunjang oleh adanya hal-hal berikut kecuali. Nah, ini jawabannya fermentasi, karena fermentasi ini itu adalah teknik yang terdapat di dalam bioteknologi konvensional. Sementara kalau rekayasa genetika ini tadi adalah bioteknologi modern yang melibatkan enzim endonuklease restriksi dan enzim ligase plasmid di dalam proses DNA rekombinan, dan juga yang B ini adanya sel yang mampu berfungsi itu untuk proses pembuatan antibodi monoklonal. Nah, untuk bahan latihan, teman-teman bisa mengerjakan latihan soal bioteknologi yang tertera di sini. Ada 12 soal, teman-teman bisa jawab dan cantumkan jawabannya di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu lagi.